Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di Pulau Sumatera. Masuknya Islam di Pulau Sumatera dipercayai sebagai asal muasal penyebaran Islam di Nusantara, yaitu di daerah Barus yang terletak di pantai barat selatan pada abad ke-7. Yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Selanjutnya dikembangkanlah ke wilayah Aceh dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Peninggalan sejarah di Sumatera, yaitu dapat kita lihat dengan masuknya Islam ke Indonesia, khususnya di daerah Barus, melalui berbagai cara seperti perdagangan, pernikahan, dan tasawuf. Barus di sana banyak ditemukan sebuah makam kuno di komplek pemakaman Bahligai. Dalam batu nisan tertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat pada 672 Masehi. Dan terdapat juga makam Syekh Ushuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Pada nisan penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai Berangka tahun 696 Sultan Malik Al-Saleh ini merupakan bukti utama bangsa Muslim di kawasan Indonesia Malaya. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era itu. Selain dari perdagangan, masuknya Islam ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera, seperti serta dakwah-dakwah dari wali-wali atau ulama yang ada pada saat itu. Dari Kesultanan Aceh inilah kemudian pengaruh Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Bukti-bukti penyebaran kebudayaan Islam masih dapat kita jumpai hingga kini. Di antaranya yaitu seperti masjid dan makam-makam. Islam di Sumatera dapat kita baca di dalam buku Sejarah Politik yang Kekuasaan 2019 karya Tapil Rambe dan kawan-kawan pada abad ke-7 baru sudah tersohor hingga Eropa dan Timur Tengah karena penghasil kapur Barus dan rempah-rempahnya. Pada akhir abad itu, perdagangan Arab mulai menjelajah kakinya di Pelabuhan Barus untuk melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam. Setelah Islam masuk di Sumatera Utara, orang Sumatera lebih terbuka untuk berinteraksi kepada para pedagang. Para pedagang Arab kemudian menikah dengan wanita lokal dan memiliki keturunan. Dari situ, sehingga terbentuklah komunitas Muslim. Islam diterima baik di Sumatera Utara karena tidak memandang kasta layaknya agama Hindu dan Buddha. Kemudian, karena baiknya hubungan baik antara masyarakat lokal dengan para ulama yang datang dari negara Arab. Setelah itu masuknya Islam, perkembangan selanjutnya dilakukan oleh Kerajaan Aceh terhadap beberapa kerajaan di Sumatera dan wilayah lainnya. Sebelum masuknya Islam ke Sumatera, penduduk Sumatera sudah terlebih dahulu memeluk agama Hindu dan Buddha. Sebagian menganut agama Parmalin. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu disebutkan bahwa Nahkoda Ismail dan Fakir Muhammad datang dari Mekah pertama mengislamkan Barus. Kemudian berkembang ke Lamuri atau Banda Aceh, Aru, dan baru ke Pasai. Sumber tersebut terbukti dengan adanya batu nisan yang ada di Kota Rentang, yaitu di daerah Barus. Dari periode temuan itu dipastikan jenis batu nisan di Kota Rentang sudah digunakan sejak abad ke-13 Masehi. Maka daerah Kota Rentang, hamparan Perak sudah menjadi kawasan penting sejak abad itu. Selanjutnya Kerajaan Aru atau Haru sudah dipastikan sebagai kerajaan Islam sejak pertengahan abad ke-13 Masehi. Hal itu didasarkan pada jenis batu nisan di Kota Rentang, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu atau kunjungan Marco Polo pada 1292. Bahwa penguasa Aru, Sultan Husin, menjadi bukti jika kerajaan Aru telah beragama Islam. Selain dari perdagangan dan kerajaan masuknya Islam di Pulau Sumatera, juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh, yaitu diantaranya adalah 1. Syekh Baharuddin dari Sumatera Barat,
2. Raden Rahmat atau Sunan Ampel, 3. Minak Kumala Bumi dari Sulawesi Selatan, 4. Kerajaan-kerajaan Islam yang mempengaruhi masuknya Islam di Sumatera. Nah, kerajaan-kerajaan Islam juga sangat berperan penting dalam masuknya Islam di Pulau Sumatera. Adapun kerajaan Islam di Sumatera yaitu yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua, Kerajaan Malaka, yang ketiga, Kerajaan Aceh, yang keempat, Kerajaan Perlak, dan masih banyak lagi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sejarah masuknya Islam di Sumatera. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.